Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku perwakilan siswa-siswi SMA 1 Jetis akan menyampaikan pidato dengan tema bullying atau perundungan. Sebuah permasalahan sosial yang masih sering terjadi di sekitar kita dan perlu mendapatkan perhatian serius. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naswa Aulia Putri dari kelas 12-8. Hadirin yang saya hormati, bullying adalah tindakan agresif yang ditujukan untuk mengusik dan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Apapun bentuknya, perilaku ini dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi korban, mulai dari luka atau cedera fisik, rasa rendah diri, hingga meningkatnya risiko gangguan mental seperti depresi. Secara etimologis, kata bullying berarti pengerta, yaitu seseorang yang suka mengganggu dan menindas pihak yang lebih lemah. Hadirin sekalian, bullying umumnya terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan. Pelaku merasa lebih kuat, lebih berpengaruh, atau lebih berkuasa dibandingkan korban. Jenis-jenis bullying pun sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, hinaan, atau intimidasi verbal, kerusakan barang pribadi, hingga pelecehan seksual. Sayangnya, perilaku ini masih sering ditemukan di berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Secara umum, bullying dibagi menjadi 6 jenis. Pertama, kontak fisik langsung, seperti memukul, mendorong, mencubit, menjambak, hingga merusak barang milik orang lain. Kedua, kontak verbal langsung, seperti mengejek, menghina, mengancam, memaki, memberi julukan yang merendahkan, serta menyebarkan berita palsu. Ketiga, perilaku nonverbal langsung, misalnya tatapan sinis, ekspresi merendahkan, atau gerakan tubuh yang mengancam. Keempat, perilaku nonverbal tidak langsung, seperti mengucilkan, mengabaikan, atau memanipulasi hubungan pertemanan. Kelima, cyberbullying, yaitu perundungan yang dilakukan melalui konten digital untuk memasukkan atau mengintimidasi korban. Keenam, pelecehan seksual, baik secara fisik maupun verbal, yang merupakan bentuk bullying paling serius dan berbahaya. Hadirin sekalian, lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi setiap siswa untuk belajar, berkembang, dan mengekspresikan diri. Namun, jika bullying dibiarkan, sekolah justru dapat menjadi tempat yang menakutkan. Siswa yang menjadi korban akan kesulitan berkonsentrasi, prestasi belajar menurun, bahkan enggan datang ke sekolah. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Guru dan tenaga pendidik memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani bullying. Guru bukan hanya bertugas menyampaikan pelajaran, tetapi juga membentuk karakter dan nilai moral peserta didik. Ketegasan dalam menindak bullying, keadilan dalam bersikap, serta kepedulian terhadap kondisi siswa dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari perundungan. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku bullying. Di antaranya adalah pernah menjadi korban bullying dan ingin membalas dendam, rasa iri atau marah terhadap korban, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga, keinginan untuk diterima dalam kelompok, serta ketidakmampuan menerima perbedaan di lingkungan sekitarnya. Hadirin yang saya hormati, perlu kita sadari bersama bahwa bullying seringkali dianggap sebagai hal yang sepele. Banyak orang beranggapan bahwa ejekan hanyalah candaan, atau kekerasan verbal merupakan bagian dari proses pendewasaan. Padahal, apa yang dianggap biasa oleh pelaku bisa menjadi luka yang mendalam bagi korban. Luka tersebut tidak selalu terlihat secara fisik, tetapi tersimpan dalam perasaan, pikiran, dan kepercayaan diri korban. Bullying tidak hanya berdampak buruk bagi korban, tetapi juga bagi pelaku dan orang-orang yang menyaksikannya. Bagi korban, bullying dapat menyebabkan gangguan mental, terganggunya hubungan sosial, serta menurunnya kualitas hidup. Bagi pelaku, perilaku ini dapat membentuk pribadi yang keras, agresif, impulsif, dan selalu ingin mendominasi orang lain. Sementara itu, bagi para saksi, bullying dapat menimbulkan rasa bersalah, kecenderungan menghindari masalah, serta perasaan menjadi pribadi yang buruk karena tidak mampu menolong korban. Korban bullying sering kali memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak ada yang mau mendengarkan. Dalam banyak kasus, korban justru disalahkan atau dianggap terlalu sensitif. Sikap seperti inilah yang membuat bullying terus terjadi dan sulit dihentikan. Oleh karena itu, kita perlu menumbuhkan empati, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, serta keberanian untuk membela kebenaran. Salah satu upaya untuk mengatasi bullying adalah melalui intervensi pemulihan.
sosial, atau rehabilitasi, yaitu proses yang memberikan pemahaman tegas kepada pelaku bahwa tindakan perundangan tidak dapat ditoleransi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain memberikan perlindungan kepada korban, bersikap tegas untuk menghindarkan perilaku bullying, serta menghindari tindakan main hakim sendiri. Menghentikan bullying bukan hanya tanggung jawab korban atau pihak sekolah, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai anggota masyarakat dengan saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita dapat menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Korban bullying juga perlu mendapatkan penanganan medis dan psikologis apabila mengalami luka fisik maupun luka hati. Selain itu, korban berhak melaporkan kejadian bullying kepada pihak berwenang agar memperoleh perlindungan dan dukungan yang memadai. Hadirin sekalian, budaya bullying yang masih marak di masyarakat sudah sepatutnya dihapuskan. Hal ini membutuhkan peran aktif dari semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Oleh karena itu, jika kita mengalami atau melihat tanda-tanda bullying di sekitar kita, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang yang kita percaya maupun pihak berwajib. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita jaga ucapan, sikap, dan tindakannya agar kita tidak menyakiti orang lain. Jadilah pribadi yang berani berkata tidak pada bullying dan berani berkata ya pada kebaikan. Ingatlah bahwa satu tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat membawa perubahan besar bagi kehidupan seseorang di masa depan. Semoga melalui pidato ini, kita semua semakin sadar bahwa bullying bukan hal yang wajar dan tidak boleh ditoleransi. Mari kita bersama-sama menjadi generasi yang peduli, berani, dan berempati demi terciptanya lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat. Akhir kata, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa saling menghargai. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita semua tentang bahaya bullying. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.